Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak solih dan solihah kelas 4? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat meskipun harus belajar dari rumah. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar IPS di tema 1, indahnya kebersamaan. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah, semoga Allah memberi kemudahan kita dalam belajar. Semoga Allah memberi kita pemahaman yang baik. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan barokah. Baik anak-anakku, sebelum Bu Lulu menerangkan tentang keberagaman suku yang ada di Indonesia di mata pelajaran IPS tema 1 indahnya kebersamaan, kita lihat terlebih dahulu firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi Maha mengenal. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini sudah sangat jelas ya nak, bahwa Allah menciptakan manusia bersuku-suku supaya saling mengenal. Ya, seperti itu nih. Jadi seperti di Indonesia sendiri banyak sekali suku yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke banyak sekali suku. Baik, pada pertemuan pertama ini kita akan mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat. Untuk yang kali ini kita akan mengidentifikasi keragaman budaya, mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, dan budaya ya nak ya. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan mengidentifikasi 2 suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu suku yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Suku yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat yaitu suku Minang. Oke. Selanjutnya, suku Minang yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat, rumah adatnya adalah rumah Gadang. Ini ya, seperti ini gambarnya. Rumah adatnya adalah rumah Gadang. Kemudian alat musiknya yaitu talempong, seperti ini, seperti gamelan ya. Kalau di Jawa atau di Jogja ini seperti gamelan, talempong, dan yang kedua adalah saluang, seruling, seperti kalau kita sebut mungkin kita kenal sebagai seruling ya nak ya. Tetapi kalau di Sumatera Barat atau suku Minang ini menyebutnya ini adalah saluang. Kemudian tarian tradisional. Bu Lulu di sini menyampaikan atau memaparkan 2 tarian tradisional dari Sumatera Barat yang terkenal ya nak ya. Yang pertama yaitu tari pasembahan, seperti ini, tari pasembahan. Dan yang kedua tari piring dengan menggunakan properti berupa piring ya. Tari pasembahan itu tari persembahan begitu, biasanya untuk menyambut tamu gitu ya nah ya. Selamat datang, tarian selamat datang untuk menyambut tamu. Kemudian yang ini tari piring dengan menggunakan properti piring. Selanjutnya, makanan tradisionalnya. Kalian pasti sudah tahu bahwa makanan tradisional dari suku Minang atau dari Padang ini adalah rendang. Makanan yang sangat populer, makanan yang sangat lezat sekali ya nak ya. Ketika kita mungkin makan di rumah makan Padang, pasti ada ini menu rendang ya. Dan orang Padang atau orang Minangkabau ini senang memang
senang merantau ya nak ya, senang merantau. Dan di Jogja sendiri nak, di Jogja sendiri itu untuk mendapatkan makanan tradisional Padang yaitu berupa rendang ini sangat mudah. Hampir di setiap titik, hampir di setiap sudut kota Yogyakarta pasti ada rumah makan Padang. Jadi untuk menemukan makanan tradisional dari suku Minang ini sangatlah mudah untuk di Yogyakarta. Dan rasanya memang sangat khas ya, dengan bumbu rempah-rempah yang sangat banyak, enak sekali. Begitu ya nak. Ini namanya rendang. Nah selanjutnya legenda atau cerita rakyat. Cerita rakyat atau legenda yang sangat terkenal dari Sumatera Barat atau dari Minangkabau ini adalah Malin Kundang. Pasti kalian semua juga sudah pernah mendengar kisah Malin Kundang. Ya nak, seorang anak yang durhaka kepada ibunya, yang tidak mengakui keberadaan ibunya karena malu sang ibu miskin. Tetapi ini memang cerita yang legenda ya nak ya. Dan ini memang contoh, biasanya contoh cerita tentang kedurhakaan anak terhadap orang tua. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke Provinsi Jawa Tengah. Untuk sebagai contoh dari Provinsi Jawa Tengah ini, Bu Lulu mengambil suku Jawa yaitu dari Kabupaten Banyumas. Bu Lulu mengambil contoh Kabupaten Banyumas. Untuk Kabupaten Banyumas, rumah adatnya yaitu Joglo Tikelan. Joglo Tikelan ya nak ya. Ya mirip seperti rumah adat Yogyakarta, Joglo nggih. Tetapi kalau yang di rumah adat di Banyumas yaitu disebut sebagai Joglo Tikelan. Kemudian alat musiknya yaitu kentongan. Kalau orang Jawa Tengah yaitu khususnya Kabupaten Banyumas menyebut alat musik tradisional mereka adalah kentongan. Ini alat musik kentongan. Selanjutnya tarian tradisional. Tarian tradisional dari Kabupaten Banyumas adalah Lengger Banyumasan. Selanjutnya makanan tradisionalnya. Makanan tradisional dari Kabupaten Banyumas yaitu mendoan. Kalau ini sudah nggak asing lagi ya, nah di Jogja juga banyak. Ternyata mendoan ini adalah makanan tradisional dari Jawa Tengah, makanan tradisional dari Kabupaten Banyumas, mendoan. Selanjutnya cerita rakyat atau legenda yang sangat terkenal di Jawa Tengah atau di Kabupaten Banyumas, khususnya Kabupaten Banyumas, adalah Lutung Kasarung. Adat istiadatnya yaitu begalan. Nah, begalan. Nah, baik. Itu tadi nak, Bu Lulu memaparkan dua kebudayaan dari dua provinsi yang berbeda. Yang satu dari Provinsi Sumatera Barat dan yang satu dari Provinsi Jawa Tengah. Dari dua contoh dua contoh suku bangsa yang ada di Indonesia ini tadi, Bu Lulu ambil dua contoh tadi, jauh sekali berbeda. Sumatera jauh sekali berbeda dengan Jawa Tengah. Nah, itulah ya. Nah, ini baru dua contoh, nak. Baru dua contoh. Padahal provinsi di Indonesia banyak sekali. Bisa kita bayangkan betapa kayanya bangsa kita, yaitu akan kebudayaan ya nak ya. Sangat-sangat kaya. Bangsa kita sangat kaya akan keanekaragaman budaya. Baik, alhamdulillah. Semoga apa yang Bu Lulu sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Bagi teman-teman yang mungkin kurang paham atas apa yang Bu Lulu sampaikan hari ini, bisa langsung menghubungi Bu Lulu. Dan untuk tugasnya, kalian mengerjakan tugas yang ada di modul. Kemudian setelah kalian kerjakan, jawaban kalian kirimkan ke Google Classroom. Baik anak-anakku, selamat mengerjakan. Bu Lulu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.